Yos, aku Rama Mintara dan ini adalah alasanku menggunakan baju yang sama selama 1 tahun lebih. Sebelumnya, aku ingin bertanya, apa sih yang ada di pikiranmu ketika melihat seseorang yang menggunakan baju yang sama dalam berbagai situasi? Nggak pernah mandi? Nggak pernah ganti baju? Kenapa sih orang ini nggak ngerti style? Apa saja bisa muncul di pikiranmu, tapi itu nggak masalah sih. Tanpa ada dorongan dari eksternal, aku memilih untuk menyumbangkan semua pakaianku yang sudah tidak memberi kebahagiaan untukku ke panti asuhan. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, aku mengumpulkan dan menyeleksi pakaian-pakaianku dan lalu kusumbangkan ke panti asuhan. Lalu aku hidup dengan pakaian yang sama setiap harinya. Dan ini adalah hari ke-370 berapa ya? Dan akan terus berlanjut sampai ada gaya yang lebih besar yang mampu menghentikanku dan idealisku. Misal, contohnya calon mertua ingin punya menantu yang stylish kayak gitu ya. Bisa dipertimbangkan lah kayaknya. Dan ini adalah alasan-alasannya. Pertama, aku menggunakan baju yang sama karena diawali oleh perasaan yang mengarah kepada quarter life crisis. Aku bingung dan bimbang dengan tujuan hidup, makna hidup, dan merasa terombang-ambing, terjebak dalam suatu keadaan atau kondisi yang tidak mengenakan. Bingung tentang pendidikan, karir, hubungan romantis, keluarga, dan juga finansial. Intinya, aku cemas dengan masa depan, terutama tentang finansial. Aku merasa tidak mampu untuk mengikuti tren berpenampilan karena tidak punya cukup uang untuk itu. Daripada memaksakan diri, menggunakan baju yang sama setiap harinya adalah merupakan salah satu jalan keluar terbaik bagiku saat itu. Ya jelas nggak punya uang ya, habis kuliah S1 harus lanjut koas lagi, habis itu lanjut internship, habis itu... Sedangkan untuk teman-temanku yang berada di jurusan lain itu sudah memiliki pekerjaannya sendiri dan menghasilkan uangnya sendiri, sehingga bisa melakukan hobi dengan hasil kerjanya sendiri. Sedangkan aku, jangan dah. Yang kedua, ingin lepas dari masa lalu. Aku punya sifat sulit berpisah dengan barang-barang yang memiliki nilai sentimental. Misal barang pemberian seseorang yang pernah menghiasi hari-hari. Setiap bersih-bersih, melihat lagi barang itu, terus teringat dengan kenangan masa lalu. Moodku bisa berubah dengan cepat hanya karena melihat sebuah barang itu. Mengingat kenangan masa lalu karena menggunakan baju yang sama pada saat kencan pertama juga bisa. Itu juga mengarahkanku untuk menyumbang semua baju-bajuku dan hidup hanya dengan beberapa baju saja. Jadi udah bulat banget tekadku untuk menggunakan beberapa baju saja dalam setiap harinya. Jadi ya dalam momen apapun bajunya ya itu-itu aja. Ini less is more. Itulah salah satu prinsip minimalism yang coba aku terapkan itulah. Makin dikit, makin banyak kebahagiaan atau kebebasan yang kita dapat. Anjay. Alasan yang ketiga, tidak ada yang peduli dengan penampilanmu. Aku mendapat sudut pandang ini dari sebuah buku yang aku baca. Dalam setiap kesempatan, kita selalu berusaha untuk tampil maksimal. Entah tujuannya untuk mendapat pengakuan sosial, status sosial, atau meningkatkan percaya diri, atau juga menarik perhatian orang lain. Tak jarang ada masa ketika sebelum berangkat ke dalam sebuah kegiatan, kita tuh bingung mau pakai pakaian yang seperti apa. Lalu berpikir, apa ya yang ada di pikiran orang lain kalau aku pakai setelan ini? Kalau pakai ini terlalu mencolok nggak ya? Kayaknya ini norak deh. Apa ya yang ada di pikirannya dia kalau aku pakai pakaian ini? Gitu nggak? Pikiran kita terlalu disibukkan oleh ramalan-ramalan terhadap pemikiran orang lain. Padahal itu kan di luar kontrol kita ya. Dalam suatu podcast, aku juga pernah dengar dan tertarik dengan pernyataan bahwa nggak ada yang peduli dengan penampilanmu. Asalkan kamu percaya diri, nyaman dengan apa yang kamu kenakan ya itu nggak apa-apa. Alasanku yang keempat adalah mengurangi decision fatigue. Seperti yang aku bilang tadi, daripada harus bingung memilih pakaian apa yang harus digunakan, lebih baik menggunakan pakaian yang sama agar mengurangi waktu yang terbuang dan tenaga yang terbuang. Jadi kita bisa lebih fokus terhadap pilihan-pilihan yang lebih penting atau lebih prioritas. Jadi kita alihkan gitu loh fokus kita untuk ke keputusan-keputusan yang memiliki dampak yang lebih besar. Misalnya pikirin apa yang akan kita lakukan nanti di dalam sebuah kegiatan. Terus mikirin apakah materi atau persiapan kita udah matang, atau hal-hal lain yang memiliki pengaruh lebih besar daripada hanya sekadar menentukan pakaian yang digunakan kayak gitu. Tapi jujur ini dilema juga sih. Dalam acara-acara tertentu tuh sulit diterapkan gitu loh. Masih sulit, masih konflik dengan diri sendiri. Yo, kalau kata ibuku sih, kamu nggak bakal bisa bertahan lama dengan gaya hidupmu saat ini. Percayalah, nanti pasti butuh. Gitu sih katanya. Oh iya, biasanya juga orang-orang yang memiliki banyak baju dan tiap keluar bilang nggak punya baju. Nah, itu pasti bingung banget tuh waktu milih baju untuk keluar. Tapi ya intinya biar nggak gitulah. Kemudian alasanku yang kelima adalah ingin membiasakan diri jadi biasa saja. Aku pernah berada di posisi yang membuatku merasa kosong atau hampa. Berpenampilan yang agak nyentrik,
memilih warna-warna yang agak menarik, mencolok, jadi jawaban untuk menutupi kekosongan itu kayak gitu. Jadi biarpun diri kita merasa diri kita kosong, dengan berpenampilan yang agak nyentrik, kita bisa dipandang oleh orang lain sebagai orang yang ceria. Itulah yang aku lakukan dulu, sehingga teman-temanku bilang kayak, Ram, kok kayaknya kamu happy banget terus, padahal di dalam hati beku. Nah, daripada bersembunyi di balik penampilan seperti itu dan menghabiskan banyak uang untuk mengikuti tren-tren, aku memilih untuk jadi biasa aja. Ya udah gini aja, selama nyaman dan tidak merugikan orang lain, gas lah. Menurutku tidak ada salahnya untuk menggunakan pakaian model yang sama setiap harinya. Dan ternyata apa? Sejauh ini ya aku merasa aman-aman aja, bahkan lebih lega. Cara ini tuh bekerja padaku gitu. Setiap orang pasti memiliki alasan atas apapun yang dilakukan olehnya. Aku yakin alasan-alasan itu muncul dari apa yang sudah dilaluinya sebelumnya. Menurutku tidak ada yang salah dengan hal itu, asalkan baik buatnya dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Ayo. Kalau testimoni singkat dariku sih gini ya. Sampai detik ini aku nyaman dengan keputusanku saat ini. Aku jadi lebih tenang dan percaya diri setiap harinya. Ini juga bisa jadi identitas buatku dan mengurangi kecemasan-kecemasanku terhadap masa depan dan hal-hal lain seperti yang aku bilang sebelumnya atau di konten sebelumnya. Baiklah, sepertinya itu aja konten untuk kali ini. Seperti biasa, bagaimana pendapatmu tentang pengalamanku ini? Apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Kira-kira apa pertimbanganmu untuk mencoba atau tidak mencoba? Ayo diskusi di kolom komentar. Aku sangat senang membalas komentar atau berdiskusi dengan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Enggak sih, sebenarnya alasan utamaku tuh karena gak punya duit aja sebenarnya. Masih kerekam. Cut.